Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan Panitia Gemastik tahun 2022. Kita semua setuju batik bukan hanya benda, namun hasil dari suatu proses. Tiap motif dan warna mempresentasikan makna, nilai, dan juga sebuah peruntukan. Perkenalkan, nama saya Kaniza Nur Syifa, di sini saya sebagai game designer. Saya Muhammad Resta Firdaus sebagai UI designer dan 3D designer. Saya Alif Kamal Jauhari sebagai game programmer. Di sini kami dari tim Astro akan mempresentasikan aplikasi permainan yang kami buat bernama Megamendung Ghost Tribe. Batik di Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, batik Forsten London atau keraton, dan yang kedua, batik pesisir. Batik Forsten London berasal dari daerah Solo dan Yogyakarta dan merupakan cikal bakal batik Nusantara yang ada sejak abad ke-15. Sementara batik pesisir berkembang di daerah pesisir Pulau Jawa seperti Cirebon, Indramayu, dan Lasem, terbentuk karena pengaruh industri tekstil India yang menurun pada abad 19 yang membuat masyarakat mulai menciptakan motif batiknya sendiri. Saat ini batik telah masuk ke dalam kurikulum sekolah dasar yang dimulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Melalui buku yang disediakan, batik baru diajarkan secara umum sehingga siswa belum mengerti perbedaan antara batik keraton dan batik pesisir. Dan juga berdasarkan beberapa media, pemahaman filosofis batik di kalangan anak muda masih kurang. Sehingga teknologi permainan dapat menjadi media interaktif yang efektif dalam pembelajaran batik. Maka dari itu kami membuat game edukasi batik pesisir yang di dalamnya terdapat visual novel untuk menjelaskan aspek filosofis secara naratif, pengenalan alat dan bahan, pengenalan motif dan cara pembuatan, dan yang terakhir environment 3D yang menarik dan dapat dieksplorasi. Tokoh utama bernama Cakra merupakan anak yatim piatu yang baru saja ditinggal meninggal oleh neneknya yang bernama Arianti dan menitipkan sebuah surat wasiat kepada Cakra yang berisi pesan untuk melanjutkan perjalanannya menemukan batik di Pulau Nyamuk. Dari game yang kami buat, target pengguna kami yaitu Gen Z yang lahir tahun 1997 hingga 2012 dan post Gen Z yang lahir tahun 2013 hingga sekarang dengan total presentasi 38,82% dari total penduduk Indonesia. Ada 3 topologi yang kami gunakan pada game Megamendung Ghost Tribe ini. Yang pertama adalah find, pemain akan mencari barang sesuai jumlah tertentu. Yang kedua ada obtain, pemain akan mendapatkan barang setelah melakukan suatu hal. Dan yang ketiga adalah configure, pemain akan menyelesaikan suatu teka-teki psikotes, bentuk, ataupun pola. Ketiga topologi tersebut kami adaptasi untuk membuat mekanik dan desain level pada game ini. Prolog dan epilog sama-sama berbentuk surat yang diberikan oleh nenek. Prolog berfungsi untuk memotivasi pemain selama ada di dalam game, dan epilog berfungsi sebagai reward ataupun hadiah setelah pemain berhasil menyelesaikan semua misi dalam game ini. Mekanik dan desain level yang pertama adalah visual novel NPC ataupun non-playable karakter. Yang Cakra akan diarahkan untuk pergi ke setiap NPC yang akan bercerita mengenai satu batik dan memberikan petunjuk untuk mencari alat dan bahan pembuatan batik. Diharapkan dari mekanik ini pemain akan mengerti apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat batik pesisir. Setelah berdialog, NPC akan memberikan tugas kepada Cakra. Contohnya, setelah ia bertemu dengan Mbak Maya, ia akan diberikan tugas untuk mencari daun indigo, pensil, dan ember. Mekanik yang ketiga adalah mengumpulkan alat dan bahan. Dari 6 batik yang dihadirkan di game ini, ada 8 alat dan 7 bahan yang harus dikumpulkan oleh Cakra. Dan setelah ia mengumpulkan satu alat atau bahan, akan muncul pop-up yang berisi informasi mengenai bahan tersebut. Mekanik yang keempat yaitu inventory. Dialog inventory akan membantu pemain untuk membedakan mana alat dan bahan yang sudah ia kumpulkan dan belum dikumpulkan. Jika sudah mengumpulkan, akan mengeluarkan warna, dan jika belum dikumpulkan, akan mengeluarkan warna abu-abu saja. Mekanik yang keempat adalah menggambar pola batik. Pemain akan menggerakkan kursor berbentuk canting, dan setelah ia berhasil dengan tepat menggambar motif batik tersebut, akan muncul pop-up mengenai batik yang telah dibuat beserta dengan filosofinya. Mekanik yang kelima adalah display batik. Terdapat 6 gawangan dengan kain putih polos yang akan mengeluarkan motif batik tertentu setelah pemain menggambarkan motif batik tersebut. Social impact yang kami harapkan akan terjadi setelah kami membuat game ini adalah kami dapat mengenalkan batik pesisir dari filosofinya, serta memberikan media belajar batik yang interaktif yang menarik bagi siswa SD dan Gen Z. Serta yang terakhir adalah memberikan media promosi bagi pengrajin batik lokal untuk bertumbuh dan berkembang. Terdapat 4 usulan monetisasi agar game ini dapat menghasilkan pendapatan. Yang pertama,
game akan diluncurkan secara berbayar pada situs-situs publisher game terkenal. Yang kedua, game akan dibuat secara gratis dan disebarkan seluas-luasnya, namun kami akan mencari investor untuk mendanai produksi game kami. Yang ketiga, game akan diluncurkan gratis selama 3 bulan, yang kemudian akan diterapkan sistem subscription kepada sekolah-sekolah dasar yang ingin membeli game ini. Dan yang terakhir, game akan diluncurkan secara gratis, namun ada item-item berbayar dalam game ini. Dan yang terakhir, demo akan dijelaskan oleh teman saya, Raista. Memasuki ke dalam game atau permainan tersebut, terdapat sebuah tutorial yang menjelaskan bagaimana cara kita menjalankan game tersebut, yaitu WASD untuk berjalan dan space untuk melompat. Nah, di dalam game yang kami buat ini terdapat 6 NPC yang akan memandu game yang kita buat ini. Pencet key untuk berbincang dengan NPC tersebut. Nah, untuk melanjutkan dialog dari NPC, di bawah pojok kanan terdapat sebuah tombol klik untuk melanjutkan NPC ketika berbicara. Pencet tombol key untuk ngobrol dengan pencet tombol R untuk ngobrol dengan NPC. Sekarang aku ingin membuat batik lasem. Apakah kamu bisa membantuku mengumpulkan bahan-bahannya? Nah, di sini kami ada tugas untuk para pemain untuk mencari bahan-bahan membuat batik. Nah, jika sudah terkumpul, nanti kita bisa membuat batik tersebut. Nah, oke, jadi untuk premis dari game ini sebenarnya sederhana ya. Jadi si cakra ini ataupun warnanya dan bentuk deskripsinya seperti itu. Nah, 15 bahan yang kita kumpulkan ini, setelah kita kumpulkan bisa lanjut ke game selanjutnya, yaitu menggambar pola batik. Sementara kita coba untuk mengumpulkan dulu ya 15 bahan ini. Nah, Pak Kusno ini bakal bikin batik lasem. Dan dia jelasin nih, kalau batik lasem tuh diambil dari nama daerah yang terletak di Pulau Jawa, yang bersejarahnya melekat dengan Laksamana Cheng, dan daerah Lasem ini jadi tempat mendarat pertama kalinya Laksamana Cheng Ho. Yuk, saatnya kita menggambar batik lasem. Terus kalau kita klik, kita lanjut ke game selanjutnya, yaitu membuat pola batik. Nah, di sini ada pola batik lasem ya. Kita coba untuk ikutin polanya, ceritanya kita menggambar di sini. Nah, kalau udah berhasil, bakal ada muncul dialog kamu berhasil membuat batik lasem, serta dengan deskripsinya batik lasem tuh batiknya seperti apa sih gitu. Oke, seperti itu. Kira-kira untuk gamenya seperti itu ya. Jadi untuk pertama-tama kita mengumpulkan dulu dari bahan-bahannya, terus untuk selanjutnya kita bisa menggambar pola batik yang perintahnya dikasih dari 6 NPC itu.